Beralih ke informasi lain, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama bersama PNS DKI Jakarta melakukan ziarah ke Taman Pahlawan Nasional Kalibata. Ziarah dilakukan untuk memperingati Hari Ulang Tahun Jakarta ke-489. Apel ziarah ini merupakan rangkaian acara ulang tahun DKI Jakarta yang jatuh pada 22 Juni mendatang. Usai apel, Ahok bersama Wakil Gubernur DKI Jarod Saiful Hidayat kemudian menabur bunga di makam pahlawan, khususnya makam Gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Ahok mengatakan banyak pelajaran yang bisa diambil dari ziarah ini, seperti menerima keberagaman dan menanamkan semangat perjuangan pahlawan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Kembali di News on the Spot, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempersiapkan rangkaian acara jelang perayaan ulang tahun 489 DKI Jakarta pada 22 Juni 2016 mendatang. Salah satunya adalah perkampungan budaya Betawi di Setu Babakan yang akan menjadi lokasi pusat perayaan HUT Jakarta tahun ini. Sudah ada reporter Kesia Netania dan juru kamera Rian Nuryaningsi langsung dari Setu Babakan. Iya, Kesia, persiapan apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempercantik wilayah Setu Babakan yang akan menjadi pusat dari perayaan HUT Jakarta nanti? Ya, Carlos, sebagai dalam rangka menyambut HUT DKI Jakarta yang ke-489, Setu Babakan sebagai pusat dari kesenian budaya Betawi terus melakukan pembenahan dan mempercantik diri. Salah satunya yang paling signifikan adalah perbaikan jalan, akses jalan menuju Setu Babakan ini. Jika sebelumnya masyarakat mengeluhkan akses jalan yang kurang baik atau kurang terawat, saat ini pihak pengelola sudah melakukan perbaikan jalan dengan mengaspal seluruh jalan menuju Setu Babakan sehingga masyarakat dapat lebih nyaman, baik menggunakan transportasi umum maupun kendaraan pribadi ataupun berjalan kaki dapat dengan nyaman datang ke Setu Babakan. Selain itu, tempat parkir yang disediakan oleh pihak pengelola pun sudah sangat memadai. Selain dari akses jalan, hal lain yang sudah dipersiapkan oleh pihak pengelola dari Setu Babakan ini adalah sebuah amfiteater yang cukup bagus, cukup unik, karena amfiteater ini didirikan di atas kolam, di atas air. Selain itu, teater untuk tempat duduk dari masyarakat yang datang untuk melihat pagelaran yang nantinya akan digelar di atas panggung ini berbentuk U. Selain dari akses jalan maupun dari panggung amfiteater yang sudah disediakan oleh pihak pengelola Setu Babakan ini, mereka juga sudah menyiapkan serangkaian pekerja kebersihan sehingga tempat Setu Babakan ini sangat terawat dibandingkan sebelumnya. Setu Babakan mungkin agak kurang terawat. Saat ini kebersihannya sangat terjaga sehingga baik masyarakat lokal maupun turis mancanegara yang datang ke Setu Babakan, mereka dapat melihat kebudayaan Betawi dan kebersihan yang ditawarkan oleh Setu Babakan ini sendiri. Carlos. Iya, Kesia, Betawi identik dengan Jakarta, kemudian di hari ulang tahun Jakarta ini tentunya Setu Babakan sebagai bagian dari nilai historis Jakarta sendiri. Dan bagi saya misalnya kalau harus ke Setu Babakan, apa yang seharusnya saya lihat di sana yang menarik ya Anda pantau, Kesia? Ya, Carlos, jika Anda atau masyarakat lain ingin mengenal dan mengetahui budaya Jakarta, Anda wajib datang ke Setu Babakan ini. Karena di sini pihak pengelola sudah menyediakan beragam fasilitas yang dapat memberikan pengetahuan yang lebih bagi Anda untuk mengenal kebudayaan Betawi. Di sini selain tadi yang saya sebutkan ada amfiteater, di sini juga seperti tempat saya berdiri ini adalah rumah panggung Betawi. Rumah panggung Betawi ini sangat unik dan sangat khas. Selain di bagian dalamnya Anda dapat merasakan sensasi berada di kehidupan di Jakarta tempo dulu, Anda juga sebelum masuk ke dalam rumah, Anda juga dapat melihat kekhasan dari bangunan khas Betawi. Seperti berpagarkan taring bajing, maupun seperti yang mungkin terlihat di belakang saya, berhiaskan lampu gantung ala Betawi. Nah, selain daripada tempat saya berdiri ini, yaitu rumah panggung Betawi yang nantinya akan digunakan sebagai penginapan untuk turis-turis yang akan datang, di Setu Babakan ini pun Anda dapat menikmati kuliner khas Betawi.
Betawi, seperti berbagai macam makanan yang mungkin sekarang sudah jarang untuk Anda nikmati di jalan-jalan di Jakarta, seperti kerak telur atau selendang mayang atau bir peletok, laksa dan sebagainya. Anda wajib datang ke Setu Babakan ini. Selain itu, di sini juga sudah dibangun Museum Betawi. Di dalamnya berisi berbagai macam perlengkapan maupun alat yang akan mengingatkan Anda akan berbagai macam kesenian khas Betawi maksud saya. Dan selain itu, di Setu Babakan ini pun sedang dibangun hall. Dan hall ini nantinya akan digunakan untuk berbagai macam acara indoor sehingga masyarakat Betawi dapat memanfaatkan hall ini. Dan seperti yang dapat saya informasikan ke Anda, bahwa pihak pengelola membangun Setu Babakan ini bukan hanya untuk menarik pengunjung datang, tetapi juga untuk memberikan atau meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, sehingga bukan cuma turis lokal maupun mancanegara yang dapat dimanjakan dengan datang ke Setu Babakan, tapi perekonomian dari masyarakat sekitar pun dapat ditingkatkan dengan hadirnya pusat kebudayaan Betawi khas Jakarta, maksud kami Setu Babakan di Jakarta Selatan ini. Carlos. Baik, tampaknya Setu Babakan semakin siap untuk menjadi tuan rumah dan pusat acara perayaan ulang tahun Jakarta ke-489 tahun ini. Terima kasih Kesya, Netania, dan Ria atas informasi dari Setu Babakan Jakarta Selatan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Sadrina Ivana Lia dan juru kamera Nova Maulana di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Ya, Sadrina, apakah sudah diketahui penyebab jebolnya tanggul Pantai Mutiara? Andra, untuk penyebab dari jebolnya tanggul Pantai Mutiara di Penjaringan, Jakarta Utara ini masih diselidiki oleh BPBD DKI Jakarta. Namun di sini menurut salah satu warga, memang tanggul ini ataupun banjir yang berada di Pantai Mutiara atau perumahan Pantai Mutiara ini memang disebabkan karena ada tanggul Pantai Mutiara yang jebol. Ini pun dikarenakan air laut ini mengalami pasang, kemudian air yang berada di laut, ataupun bisa dilihat mungkin di Andra di belakang saya ini, jika Andra bisa melihat, ini jalanan dari permukiman ataupun perumahan Pantai Mutiara ini sudah berseberangan dengan tanggul, berseberangan dengan laut yang di sini ataupun sekitar Laut Ancol. Sementara itu, saya akan mengajak Andra untuk berbincang sedikit dengan salah satu warga di sini. Permisi Pak, ya. Dengan Bapak Suli, saya Pak Suli. Pak Suli, bisa dijelaskan tadi Bapak ini jaraknya sekitar 100 meter dari tanggul ya rumahnya ya? Di belakang, bukan tanggul itu Mbak. Jembatan yang ada penahan 35 meter di atas jembatan tanggul itu yang ambruk, jadi air masuk. Tadi itu sekitar jam berapa Pak, dan penyebabnya apa Pak? Jam 6-an, air pasang aja. Dan mungkin tanggulnya sudah lama, jadi tidak kuat. Bukan tanggul ya Pak, penahan air di jembatan aja. Iya gitu. Ini sudah berapa lama Pak? Dari jam 6:30. Nah, ini kondisi rumah Bapak berarti sudah listrik sudah dipadamkan begitu ya? Sudah semua sudah padam ini semua. Semua udah padam. Untuk kedepannya ini ada evakuasi dari BPBD ataupun dari keluarga Bapak, ada yang mau evakuasi atau gimana? Selama saya lihat cukup bagus dari pihak Pemda. Saya nggak tahu ini Basarnas Pemda atau dari Pemda DKI, yang pasti ya luar biasa cepat sekali penanggapannya. Terutama dari Basarnas dan yang lain-lain. Termasuk eskavator sudah menutup, sama truk-truk tanah sudah datang. Luar biasa, cepat sekali tanggapan dari pihak Pemda. Saya nggak tahu ini Pemda atau dari Basarnas, yang pasti saya lihat beberapa orang-orang mungkin dari wali kota, dari Pemda sudah meluncur ke lokasi. Cepat sekali. Terima kasih Pak Suli. Ya, sama-sama. Andra, ini posisi kami ataupun tim liputan kami, saya berserta dengan kameramen saya Nova Maulana, memang berjarak 500 meter dari gerbang, yaitu gerbang dari perumahan Pantai Mutiara. Tadi kami sempat tidak bisa atau tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam perumahan ini dan tidak boleh meliput, namun kami harus terpaksa untuk menebeng sementara ataupun menumpang begitu kepada mobil BPBD dan juga mobil pemadam kebakaran yang barusan ada berada di belakang kami, Andra. Iya, Sadrina, bagaimana dengan kondisi rumah warga yang terendam? Apakah sudah ada warga yang dievakuasi oleh pihak terkait?
Andra, untuk evakuasi para warga, tadi kami juga melihat ada beberapa perahu yang melintasi di jalan perumahan Pantai Mutiara ini. Ada beberapa warga yang memang sudah dievakuasi keluar dari rumah mereka yang berdekatan dengan tanggul ataupun jembatan. Begitu jembatan dari Pantai Mutiara ini untuk dibawa keluar terlebih dahulu. Ini untuk mengantisipasi adanya kenaikan air. Sementara untuk kenaikan air di sini mungkin Andra bisa melihat karena mungkin gelap di sini karena listrik juga sudah dimatikan. Air yang berada di pemukiman ataupun perumahan Pantai Mutiara ini setingginya ataupun maksimal tingginya adalah sekitar 70 cm. Dan genangan air ini ataupun banjir ini sudah kami temui sejak di 250 meter setelah gerbang utama dari Pantai Mutiara ini. Sementara untuk jembatan ataupun tanggul yang memang jebol ini letaknya adalah 100 meter dari tempat kami berdiri. Sejauh ini sudah ada antisipasi sudah ada dari BPBD DKI Jakarta, kemudian pihak kepolisian dan juga pemadam kebakaran tadi yang juga sudah berdatangan ke lokasi ini, dan kemudian ini langsung mengantisipasinya untuk menahan ataupun menutup sementara dari jembatan yang jebol ini dengan menutup tanah-tanah. Tadi kami juga melihat ada sekitar 4 truk yang sudah membawa tanah di sini. Demikian, Andra. Baik, terima kasih reporter Sadrina Evanalia dan juga juru kamera Nova Maulana di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara.